apa tujuan dilaksanakan sosialisasi pemilu ini di sekolah? Ya, baik, terima kasih. Kegiatan yang seharusnya lagi kan kegiatan GoTo kampus, tapi di sini tidak ada kampus, maka rubahlah menjadi GoTo School. Kita datang ke sekolah menjelaskan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilih pemula. Karena ini merupakan program nasional yang diwajibkan kepada warga negara Indonesia, khususnya anak sekolah dan mahasiswa yang berusia 17 tahun atau dia sudah berkeluarga atau kalau dibuktikan dengan dokumen perkawinannya, maka dia didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pengguna hak pilih pada pemilu serentak tahun 2024 yang tepatnya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Mengapa dapat memilih SMK Tandia? Karena sebagian besar dari data base yang ada di Kabupaten SMK Tandia, sebagian siswa berusia memenuhi syarat dan kriteria untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, tim yang hadir pada sosialisasi ini adalah tim dari Provinsi Kadif Hukum dari Provinsi Pak Halim dengan Ketua KPU Kabupaten Telukondama dan anggotanya. Kita hadir untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan siswa-siswi yang di sini menggunakan hak pilihnya. Materinya apa saja yang disampaikan? Ya, materinya adalah materi yang dapat memberikan motivasi kepada siswa supaya dia mendaftarkan diri kepada KPU Telukondama untuk menggunakan hak pilih. Yang pertama adalah kita menyampaikan tentang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu, pasal yang ke-198 ayat 1 yang mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara dia sudah genap 17 tahun atau dia sudah dilengkapi atau sudah memenuhi persyaratan perkawinan atau dia sudah kawin, maka kita harus menyampaikan kepada anak sekolah sebagai pemilih pemula supaya hak politiknya tidak hilang atau dia tidak paham maka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini. Selanjutnya Pak, mungkin SMK Tandia yang pertama atau sudah ada SMA atau SMA lain yang dikunjungi? Di setiap kabupaten, di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, kami direkomendasikan untuk hanya satu sekolah yang menjadi sampel untuk kita lakukan GoTo School ini, datang ke sekolah untuk menyampaikan tentang keterkaitan persyaratan-persyaratan yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak. Jadi untuk di Kabupaten Telukondama SMK Tandia dipilih oleh rekan-rekan divisi yang menangani sosialisasi dan SDM ini pemilih SMK berdasarkan survei-survei yang dilakukan sebelum pelaksanaan ini. Berikut Pak, untuk pemilih pemula sendiri dari data KPU Telukondama sendiri kira-kira berapa? Ya, untuk data pemula ada yang tidak sempat mendaftarkan diri karena tidak diberikan ruang atau dia tidak tahu bahwa dia sedang berada dalam usia berapa. Jadi nanti setelah sosialisasi ini pasti nanti kita ajak mereka daftar pada DPT tambahan, daftar pemilih tambahan, atau dia sudah memiliki KTP-nya maka tanggal 14 Februari itu dia menjadi pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya pada jam 12. Jadi nominalnya, angka nominalnya belum Angka ada. nominalnya sampai
dengan hari ini mereka tidak dapat melaporkan kepada sana karena data yang diperoleh ada data dari Kemendagri, Dukcapil dan Dukcapil over ke KPU RI ke provinsi di over. Jadi database yang ada di sana tuh yang sudah berusia 17 tahun pada pemilu sebelumnya. Mengingat hanya satu SMK di SMK Tandia saja yang dipilih di Pak, terkait pemilih pemula kan seperti yang tadi disampaikan bahwa mereka belum tahu, jadi belum mendaftarkan diri. Bagaimana antisipasi dari KPU sendiri nanti pada 14 Februari 2024? Antisipasinya adalah harus siswa itu tahu bahwa dia sudah usia 17 tahun, tapi dengan jelas dia sudah memiliki KTP. KTP adalah SIM yang akan digunakan untuk pada saat dia datang ke TPS pada saat didaftarkan pada saat pagi harinya untuk nanti menggunakan hak pilihnya pada jam 12. Jadi jam 12. itu. Iya, baik. Mungkin terakhir ada himbauan dari Bapak selaku Komisioner Ya. Kabupaten Perdama terutama untuk pemilih pemula sendiri yang sampai saat ini belum tahu bagaimana nanti dia menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Yang pertama adalah siswa tahu bahwa hak politiknya tidak boleh hilang. Maka dia menggunakanlah hak politiknya sebagai warga Teluk Pondama, maka dia harus memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Adalah dokumen pertama adalah harus punya KTP. Yang kedua adalah dia harus diberikan motivasi oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah warga kepala kampung, ketua RT yang tahu bahwa warganya sedang berusia 17 tahun, maka dia harus segera mendaftarkan itu menggunakan hak pilihnya supaya tidak hilang. Yang terakhir adalah kepala sekolah, staf dewan guru punya peranan yang sangat besar. Tahu bahwa dalam daftar data sekolah Dapodiknya dia sudah dapat menggambarkan secara langsung bahwa siswa yang bersangkutan itu adalah berusia 17 tahun. Dapodiknya sudah di tahun dia sudah menyampaikan tanggal dan bulan dalam data kependidikan yang di sekolah yang bersangkutan. Jadi kami sangat terapkan kita semua harus berperan untuk dapat menyelesaikan pemilu serentak di Kabupaten Teluk Pondama berjalan dengan baik supaya menghasilkan pemimpin yang bekerja untuk membangun bangsa dan negara ini, terutama kabupaten yang kita cintai ini. Berawal dari sini menjadi orang peradaban, maka kita lakukan hal yang terbaik untuk dapat membangun negeri ini ke depan. Sekian, terima kasih.